Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Tauhid dan Urgensinya bagi Kehidupan Muslim dengan beranggotakan saya sendiri, Tania Hairunisa, dengan NIM 210 11000029. Dua ada Sapitri Dwi Anggraini 210 11000032. Ketiga ada Davina Maika Natania dengan NIM 210 11000041. Pengertian Tauhid. Ilmu Tauhid disebut juga ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu marifat. Ada pula yang menyebutnya ilmu sifat 20 karena di dalamnya dibicarakan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Menurut bahasa, kata Tauhid berasal dari bahasa Arab Tauhid bentuk masdar infinitif dari kata wahada yang artinya al-itakadu, dia dan niatilah, keyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian secara istilah tauhid ialah meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah, esa berarti satu. Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua, atau seterusnya karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Seseorang yang benar tauhidnya, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Tauhid yang tidak benar akan menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Makna kalimat la ilaha illallah. Makna dari kalimat tersebut adalah makhluk diciptakan, para rasul diutus, dan kitab-kitab diturunkan. Diturunkan dengan kalimat itu pula manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir. Orang-orang bahagia penghuni surga dan orang-orang yang sengsara penghuni neraka. Jika kalimat tauhid ditimbang dengan langit dan bumi, maka ia lebih berat dari keduanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Musnad bin Am dari Rasulullah SAW. Nuh berkata kepada anaknya menjelang wafat, aku menyuruhmu menjadi la ilaha illallah. Seandainya 7 langit dan bumi ditaruh di sayap yang lain, tentulah kalimat la ilaha illallah mengalahkannya. Dan seandainya 7 langit berada dalam satu mata rantai yang sulit, tentulah kalimat la ilaha illallah bisa membelahnya. Macam-macam tauhid. 1. Rububiyah. Rububiyah memiliki arti bahwa hanya Allah satu-satunya Rob yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberi manfaat, menolak mudarat, serta menjaga seluruh alam semesta. 2. Uluhiyah. Uluhiyah dapat diartikan sebagai mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadahan, baik yang zahir terlihat maupun batin. Itu artinya kamu beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala semata hanya berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Beriman terhadap uluhiyah Allah merupakan konsekuensi dari keimanan terhadap rububiyahnya. Hal ini berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala macam ibadah yang kamu lakukan, seperti sholat, doa, nazar, menyembelih, tawakal, taubat, harap, cinta, takut, dan berbagai macam ibadah lainnya. Di mana kamu harus memaksudkan tujuan dari semua ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tauhid inilah yang merupakan inti dakwah para rasul dan merupakan tauhid yang diingkari oleh kaum musyrikin Quraisy. 3. Asma wa sifat. Asma wa sifat beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama dan sifat baik Asmaul Husna yang sesuai dengan keagungannya, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bertauhid kepada asma wa sifat ini jangan dilakukan dengan adanya tahrif atau penyelewengan, tahtil penolakan, dan takyif penggambaran, dan tasbih penyerupaan. Umat Islam sendiri mengenal 99 Asmaul Husna yang merupakan nama sekaligus sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Yang selanjutnya ada tingkatan tauhid. Tingkatan tauhid terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tauhid zat Allah. Yang dimaksud dengan tauhid keesaan zat Allah adalah bahwa Allah esa dalam zatnya. Pesan pertama tentang Allah pada kita adalah pesan bahwa Dia berdikari. Dia adalah wujud yang tidak bergantung pada apa dan siapapun dalam bentuk apapun. Dalam bahasa Al-Quran, Dia adalah Ghani, segala sesuatu bergantung padanya dan membutuhkan pertolongannya. Pesan kedua tentang Allah pada setiap orang adalah bahwa Allah adalah pencipta. Dialah pencipta dan sumber final dari segala yang ada. Segala sesuatu adalah darinya. Yang kedua adalah tauhid dalam sifat-sifat Allah. Tauhid sifat-sifat Allah artinya adalah mengakui bahwa zat dan sifat-sifat Allah identik dan bahwa berbagai sifatnya tidak terpisah satu sama lain.
Tauhid zat artinya adalah menafikan adanya apapun yang seperti Allah, dan tauhid sifat-sifatnya adalah menafikan adanya pluralitas di dalam zatnya. Allah memiliki segala sifat yang menunjukkan kesempurnaan, keperkasaan, dan keindahan, namun dalam sifat-sifatnya, tak ada segi yang benar terpisah darinya. Yang ketiga adalah tauhid dalam perbuatan Allah. Arti tauhid adalah perbuatannya adalah mengakui bahwa alam semesta dengan segala segenap sistemnya, jalannya, sebab dan akibatnya merupakan perbuatan Allah saja dan terwujud karena kehendaknya. Segala sesuatu bergantung padanya. Dalam hal sebab akibat, segala yang ada di alam semesta ini bergantung. Maka dari itu, Allah tidak memiliki sekutu dalam zatnya. Dia juga tak memiliki sekutu dalam perbuatannya. Manusia merupakan satu di antara makhluk yang ada, dan karena itu merupakan ciptaan Allah. Manusia dapat melakukan pekerjaannya sendiri dan tidak seperti makhluk lainnya. Manusia adalah penentu nasibnya sendiri. Yang keempat adalah tauhid dalam ibadah. 3 tingkatan tauhid yang dipaparkan di atas sifatnya teoritis dan merupakan masalah iman. Namun tauhid dalam ibadah merupakan masalah praktis yang merupakan bentuk menjadi. Tingkatan-tingkatan tauhid di atas melibatkan pemikiran yang benar. Tingkat keempat ini merupakan tahap menjadi benar. Tahap teoritis tauhid artinya adalah memiliki pandangan yang sempurna. Tahap praktisnya artinya adalah berupaya mencapai kesempurnaan. Kemudian akan kami jelaskan bahwa dari sudut pandang Islam, ibadah ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatannya yang sangat jelas adalah menunaikan ritus-ritus yang berkaitan dengan penyucian dan pengagungan Allah. Kalau ritus-ritus seperti itu dilakukan untuk selain Allah, artinya adalah keluar total dari Islam. Namun demikian, dari sudut pandang Islam, ibadah bukan hanya tingkatan yang ini saja. Setiap bentuk orientasi spiritual dan menerima sesuatu sebagai ideal spiritual, maka hal itu tergolong ibadah. Tauhid ibadah artinya adalah tunduk kepada Allah saja, bangkit untuknya saja, dan hidup untuknya saja, serta mati untuknya saja. Tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. 1. Pentingnya mempelajari tauhid. Banyak orang yang mengaku Islam, namun jika kita tanyakan kepada mereka apa itu tauhid, bagaimana tauhid yang benar, maka sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Maka sangat penting dan urgent bagi setiap muslim mempelajari tauhid yang benar. Bahkan inilah ilmu yang paling utama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajarinya, mengetahui dan memahami ilmu tersebut karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya dan hak-haknya atas hambanya. Syekh Ushulul Iman 4. 2. Urgensi tauhid dalam kehidupan muslim. Urgensi tauhid dalam kehidupan muslim sangat besar pengaruhnya sebagai dasar utama yang dibangun di atasnya. Seluruh ajaran Islam. Tauhid mampu mengubah manusia menjadi manusia yang perilakunya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu memerlukan pemahaman yang benar akan tauhid dari sumbernya yang autentik, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah serta kitab-kitab tauhid yang diakui keabsahannya oleh ulama Islam dahulu. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari sumber ilmu yang autentik, maka perlu ada pemahaman generasi teladan umat, yaitu generasi salaf. Kelurusan dan keteladanannya dalam beragama dan berakidah tidak dilakukan lagi, karena mereka mewarisi apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Umat yang dapat dijadikan suri tauladan adalah 3 generasi semenjak generasi Rasulullah sampai generasi tabi'in, yaitu 1. Generasi sejaman dengan Rasulullah SAW adalah sahabat radhiyallahu anhu atau generasi ayah. 2. Generasi sesudah mereka tabi'in atau generasi anak. Generasi yang sesudah mereka generasi cucu sampai abad ketiga Hijriah. Kepada mereka lah kita merujuk segala pemahaman Islam yang benar dan lurus, dan mereka ini adalah generasi yang menumbuhkan sunnah Rasulullah. Banyak sekali sumber rujukan ilmu agama yang telah diwariskan
oleh generasi kaum salaf. Dengan memahami persoalan tersebut di atas, maka kita sadari bahwa setiap muslim perlu mencari dan mendapatkan pemahaman agama yang benar dan lurus, yang tidak dibelokkan oleh kaum yang bodoh dan menuruti hawa nafsunya serta kepentingan kelompoknya. 3. Bahaya akibat jahil terhadap ilmu tauhid. 1. Orang yang tidak mengenal penciptanya seperti orang buta di dunia. Ia tidak tahu mengapa ia diciptakan atau apa hikmah keberadaannya di atas bumi ini. Hidupnya berakhir dalam keadaan ia tidak tahu mengapa ia memulai hidup. 2. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, maka ia ditipu oleh dunia. Ia jadikan ambisinya adalah bagaimana mewujudkan kepentingan di dunia sebelum mati, mengambil yang halal dan haram, tidak peduli apakah itu membahayakan orang lain atau tidak. Karena yang penting adalah kepentingannya. Bila kejahilan tersebut terhadap ilmu tauhid ini merata di masyarakat, maka akidah atau keyakinan masyarakat akan rusak. Maksiat dan dosa tersebar luas, kemudian mengakibatkan turunan Allah atas umat Islam yang mengabaikan atau meninggalkan prinsip agama mereka. 4. Pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan. Orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pasti tahu mengapa Allah menciptakan sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari mana awal dan kemana akhir hidupnya, jauh dari kebutaan dan kesesatan. Tauhid menjadikan hati-hati manusia bersatu dengan Rabb yang satu, kitab yang satu, risalah yang satu, dan satu kiblat. Dan iman juga menjadikan manusia saling mencintai dan bersaudara. Masyarakat beriman adalah masyarakat yang melakukan ta'awun atau kerjasama dalam kebaikan dan takwa, di mana anggota masyarakatnya saling melarang dari perbuatan dosa dan permusuhan. Semua berusaha untuk sukses menggapai ridho Allah. Individunya merasa takut untuk berbuat zalim, menipu, membunuh, berzina, menyuap atau menerima suap, atau perbuatan lainnya karena ia takut kepada Allah dan takut kepada hari di mana ia harus berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya. Bila iman telah menyebar luas di masyarakat, maka pastilah akan membuahkan amal soleh yang diridhoi Allah, sehingga membuka berbagai pintu kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Kamu aja. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.